saya yang digerebek kan gitu. Kan Kirasa juga katanya dukun paranormal. Kok Kirasa nggak pernah digerebek? Kirasa nggak pernah nyantet orang, bukan cuma nyantet, ngajarin orang nyantet kan gitu. Kok nggak pernah tuh? Karena beliau juga kenal saya dan beliau tahu saya tidak bisa disetting. Berat. Iya. Gua ada lagi pertanyaan, gua dulu deh. Apa? Dulu ya, gue penasaran nih sama yang namanya pesugihan, Ki. Pesugihan yang Diambil dari katanya kata sugi. pesugihan. Betul. Diambil dari kata sugi. Pesugihan. Kirasa pesugihan. Saya mau. Sugi itu artinya kaya kan? Kaya. Jadi gini, kalau ada orang tanya sama Kirasa kerjanya apa? Saya nggak kerja, saya pesugihan. Itu prank. Tar dulu. Tar dulu. Awas, jangan gendeng. Jangan gendeng. Gini, pesugihan. Betul tadi kata Brother Husain adalah pesugihan itu dasar katanya adalah sugih. Itu bahasa Jawa yang artinya kaya. Pesugihan itu adalah cara untuk membuat seseorang menjadi kaya. Ya toh? Berarti semua orang kaya adalah orang-orang yang menjalani pesugihan. Dari katanya loh. Ayo kita definisikan. Makanya jangan apa-apa jangan gendeng gitu. Kirasa bilang Bindeng lu. besok Kirasa santet ya. Jangan. Tuh kan jangan kan. Iya. Padahal Kirasa mau ngirim duit ke rekeningnya. Oh, santet tuh ngirim. Oh. Jangan ragu maksudnya. Jangan enggak jadi Oh, kan. lucu juga tuh. Iya, bisa Lucu jadi juga tuh. ragu. Brother, besok ya gue santetnya. Iya. Padahal gue mau ngirim duit. Brother, udah santet belum yang denger sono? Orang Serem amat. serem amat mainannya santet-santetan. Oh iya gue lupa. Ntar malam ya gue santet lewat bini lu. Wih, berarti kalau jasa pengiriman itu jasa pencatetan. JNT jemput nama nggak apa-apa ya? Jangan dong. Jangan. Itu nggak di-endorse. Iya kan? Pengiriman paket itu adalah jasa santet. Dalam bahasa Jawa artinya Kirim. oh. Nah, tapi kan biasanya diartikan sama orang umum itu yang dikirim itu serem-serem. Nah, karena doktrinnya selama ini yang orang pahami selama ini bahwa santet itu adalah ritual mistis untuk mengirim benda ke dalam tubuh seseorang kan gitu ya. Iya, tapi kalau kita secara bahasa santet itu apa? Santet itu adalah mengirim sesuatu kepada orang lain. Itu santet gitu loh. Mengirim Paket, sesuatu. Iya kan? Paket. Nah, zaman dahulu kan tidak ada transfer rekening, ngirim jarak jauh itu kan nggak ada. Kurir juga nggak ada zaman dulu tuh. Dulu ada namanya apa itu? Kalau kerajaan punya namanya pesuruh yang utusan. Cuma serem juga Ki kalau ada paket datang. Santet. Santet. Taruh depan aja Mas. Gantungnya di pintu supaya siap gitu. Santetnya sudah diterima ya kak, kan gitu. Ikhlas. Kok jadi nggak serem ya? Iya kan? Kalau kita kepikiran gue. akhirnya gini. Pikiran saya jadi nggak serem. Akhirnya ketika kita menggunakan akal sehat kita, logika Jadi kita, ngerti ya, Ki. kita ngerti dan makanya gini kan kira saya bilang ya, takut. Orang banyak yang takut ya. Oh jangan Ki, takut. Nih. Ki, bagaimana caranya? Suka banyak pertanyaan begini, Brother Husain. Ki, saya ini penakut. Bagaimana caranya supaya saya jadi pemberani? Jawabannya yang bercanda-bercandanya sih jokesnya. Kalau kamu takut, biar kamu berani, maka jangan takut. Kalau takut, maka jangan. Kalau bagaimana ya bahasanya? Lupa kira-kira. Biar nggak takut gimana? Berani. Supaya berani, ya jangan takut. Kan gitu. Nggak selesai nih kan gitu. Nggak selesai. Kira-kira gini. Kenapa orang takut? Orang takut karena dia nggak paham. Jadi takut adalah ilmu lain. Tadi apa tadi? Cuma di sini. Takut adalah hasil dari ketidaktahuan. Iya, nggak paham ya. Itu takut. Betul. Seperti nahkoda Sebelum di tengah laut ya. sebelum kita jelaskan tentang santet tadi, iya kan? Mendengar kata santet ngeri ya. Begitu saya jelasin santet itu seperti apa kan udah nggak takut lagi. Nggak melulu harus ke situ. Nggak gitu. harus ke situ kan gitu. Tapi masih Jadi sedikit takut sih. ya karena dirimu belum pinter. Kan saya belajar. Mulai sekarang Iya, kamu di sini hostnya saya aja. Jadi gini, takut itu adalah hasil dari ketidaktahuan. Pernah terjun payung? Belum pernah. takut makanya. Takut kan? Beneran itu mah takut. Saya pastikan
pernah ke Dufan ya? Masih kecil pernah. Ke Dufan tahu ya? Ada kora-kora tahu ya? Ya. Semua karyawan yang di kora-kora itu tidak takut naik kora-kora. Santai, tidur iya kali dia, kayak dia ngayun. Coba orang yang belum tahu kora-kora, suruh naik kora-kora, kalau nggak pingsan atau muntah atau minimal teriak-teriak lah kan gitu. Kan tidak pernah dia tidak paham tentang apa yang akan terjadi, bagaimana rasanya, kan belum pernah. Karyawan kora-kora takut nggak? Enggak. Tahu ya? Dan udah paham sampai sini. Jadi rasa takut itu tercipta karena ketidaktahuan pikiran kita. Takut hantu gak? Takut misalkan ya kan, dia takut aja ngomong, takut, ya takut lah kan gitu ya. Karena dirimu tidak tahu tentang hantu. Ya kan, Kiraksa takut hantu gak? Hantunya takut Kiraksa kan gitu. Karena saya takut tahu hantu, hantu tidak tahu saya. Belum kenal lah. Nah, paham gak nih Paham. maksudnya arahnya nih? Paham. Kayak gitu jadinya. Jadi tadi makanya wah jadi nggak takut lagi nih sama, iya betul, karena tadinya belum tahu tentang santet jadi tahu kan. Tapi santet sama guna-guna sama atau beda sih? Wah ini nonton di channelnya Kiraksa ya. Nah, bedanya santet, teluh, guna-guna. Oh beda sih. Beda. Santet itu sama dengan tenung. Ada teluh, ada guna-guna. Santet itu mengirimkan benda. Santet namanya. Ngirim paku, ngirim benda. Badan orang apa ya? Teluh itu mengirim penyakit. Jadi penyakit yang dikirim. Ada orang tiba-tiba perutnya melendung, ada orang tiba-tiba, iya dia diperiksa ke dokter nggak ada penyakit apa-apa. Itu yang disebut non medis tuh. Iya, itu teluh. Itu teluh. Dengan macam-macam ini ya gejala ya, yang diserang ke jantung, ada yang diserang kemana, kaki lah segala macam, atau ada yang lumpuh tiba-tiba kan gitu. Ada ya gitu. Itu teluh. Sama guna-guna. Guna-guna itu mengirimkan pengaruh ke alam batin atau pikiran atau keduanya. Salah satunya contoh guna-guna apa? Pelet. Jadi jatuh cinta. Nah, itu guna-guna kan. Padahal orang jelek banget gitu ya, tapi cinta banget ceweknya ini. Iya. Karena ada gitu. Jangan lupa ini. Semua ini kiriman. Oke. Iya, santet kiriman. Teluh kiriman, guna-guna kiriman. Tapi yang dikirim beda. Ini kirimnya benda masuk ke dalam badan, yang ini dikirim penyakit, yang satu lagi dikirim pengaruh pikiran dan batin, rasa. Jadi orang jadi cinta tiba-tiba, ya kan? Atau orang benci tiba-tiba. Itu pengaruh juga. Orang benci tiba-tiba atau orang jadi ninggalin keluarganya, ninggalin anak, istrinya kan gitu. Itu bisa seperti itu. Tapi bukan berarti setiap ada kejadian itu berarti orang kena guna-guna, enggak juga gitu loh. Bukan itu maksudnya. Emang udah nggak demen aja kan? Nah, ya kan? Ya kayak gitu. Jadi beda. Tapi ada banyak hal tuh cerita guna-guna itu bisa melalui media, air atau makanan gitu. Emang ada medianya gitu? Ada. Kayak orang naruh guna-guna nih. Taruh di minuman atau di makanan orang yang dituju. Gula misalnya biar manis. Ya, itu kan Bentuknya hanya apa aja? Itu kan hanya media ya. Zaman dulu kenapa ada begitu? Karena zaman dulu kan tidak segampang sekarang. Iya, benar. Gitu. Zaman dulu itu dia harus punya sarana media. Iya. Misalkan kita mau ngirim sesuatu ke penyakit lah kan gitu. Kan dia juga harus ada syarat gitu. Biar nggak nyasar dia harus tahu jelas namanya. Mungkin rambutnya apa gitu. Gitu, betul. Zaman dulu itu perlu, zaman sekarang nggak perlu. Pakai foto gitu. Nah, medsos di mana, makanya hati-hati. Jangan sembarangan pasang foto. Nah, Tuh dengerin, hati-hati. Jangan sembarangan selfie. Jangan sembarangan. Apalagi bikin TikTok. Di situ udah ada ya di media sosial, ada nama lengkapnya. Nama lengkap dibikin tuh. Bahkan foto orang tuanya ada. Ada. Lengkap ya. KTP ada. Tanggal lahir ada. Ada KTP. Buset, serius lu? Serius pinjol. Ya, kan sosmed ini. Ada di. Emang ada? Ada. Buka aja di marketplace juga. Jual beli Ada KTP. ya? Ada. Wadaw. Iya. Dicari KTP ini serius. Karena pengalaman. Itu kan bisa, Temen gue ada. itu bisa parah tuh, bisa ketemu nama bapaknya. Tempat tinggal. Tempat Tanggal tinggal. lahir. Gampang banget. Nah, zaman dulu kenapa harus ada media-media seperti itu, ya kan? Karena Tidak diketahui. ini harus kena ke orangnya. Jadi biar saya ngirimnya itu tidak salah alamat,
Maka energi yang saya olah, saya taruh di sini, saya suruh nih taruh sana, biar pasti kena orangnya gitu. Paham ya? Paham Ki? Jadi makanya ada pakai air, ada pakai apa. Zaman sekarang nggak perlu, gampang. Media sosial, konyolnya orang sekarang dan tadi ya itu ya nama lengkapnya ditaruh situ, tanggal lahir ditaruh situ, nggak di hide, ya kan? Bener. Ya terus alamat ada di situ, wah udah gampang banget. Zaman dulu masih ada tuh bawa ini ya, bawa apa benda pribadi. Gitu. Bahkan ada kejadian nih udah berapa bulan, mungkin udah setahun kali. Ada salah satu artis nih, nggak sebut nama nih, yang dia tuh mengeluhkan di rumahnya tuh banyak kiriman gitu. Sampai sekarang sakit lah. Oh ya saya tahu. Itu lagi kasihan lagi. Aduh, akhirnya jadi makanan para paranormal konten. Konten lagi. Nah, dia ngedenger itu semakin masuk ke dalam pikirannya. Juga saya. Iya, maksudnya gini loh. Rasa gini. Jangan apa-apa itu, jangan apa-apa selalu diarahkan ke hal-hal seperti itu. Kalau dirimu paham, nggak apa-apa pikirin itu. Karena dirimu paham. Iya, kasihan itu yang nggak paham. Masuk ke dalam pikiran, dia nggak paham. Kan muter-muter jadi pusing tuh dia. Pengaruhlah ke metabolisme tubuh. Beliau itu kan bukan sakit. Kalau Kiraksa, seandainya Kiraksa Kiraksa kalau kemarin ada media tuh, Ki, singgung artis ini dong, Kiraksa nggak mau. Kecuali orang itu ngundang saya langsung ke sana dan no contact. Ayo Kiraksa bantu dia nyembuhin. Beneran dibantuin gitu. Karena itu bukan non medis. Itu medis. Itu medis. Itu murni medis. Yes, betul. Jadi karena Dari awal kalau kita ikutin ya ceritanya. Dari awal itu dia sudah dibuat cerita bahwa dia kena santet lah, kena apalah, dan itu benar-benar didukung sama pernyataan-pernyataan orang-orang yang katanya pinter. siap. Jadi korban. Jadi Kasihan kan? penggiringan. Kasihan kan? Kasihan loh. Dapat manfaat orang lain. Bahkan jadinya suami istri yang kena. Iya katanya. Iya kan? Anaknya kena. Anehnya penyakitnya sama. Ya kan? Ya itu karena memang sama, doktrinnya sama, ininya sama. Efek sugesti itu bisa sampai se ekstrim itu. Sampai. Nah, luar biasanya adalah gini. Kalau Kiraksa dibilang gini. Sugesti atau ilmu sugesti, ilmu mempengaruhi orang itu bahaya banget. Bahaya ketika dia sudah masuk ke dalam pikirannya. Terus dia memiliki cerita yang direkam oleh alam bawah sadar yang mendukung tentang sugesti itu bahaya banget tuh. Kiraksa pernah tantang orang ini satu. Kasih saya bisa membunuh manusia. Aduh bahasanya parah banget. Saya bisa membuat orang itu check out. Nah gitu aja lah bahasanya. Saya bisa bikin orang check out. Kasih saya suatu ruangan 3x3 meter, ya, kunci di situ. Kasih saya berdua di situ. Kasih waktu seminggu buka pintunya, saya pastikan dia sudah mati tanpa saya sentuh. Kasih makan, kasih minum. Dibalikin ya. Iya, kebutuhan kita asal jangan internet dikasih, jangan. Pokoknya yang dibutuhkan badan ini untuk bertahan hidup kasih, makan, minuman dikasih. Selebihnya jangan. Ya di dalam ada kamar mandi, ya kan gitu ada. Kayak penjara lah, kayak penjara. Disuges gitu. Saya nggak akan ngomong apapun, saya tidak akan nyentuh dia, saya tidak akan ngelakuin apa-apa ke dia. Saya ngomong juga enggak. Seminggu buka pintunya, saya pastikan dia sudah mati. Bahaya kan? Gimana caranya? Gini, nggak bosan, biar orang-orang belajar. Bayangkan kita di ruangan cuma berdua, 3x3. Rasa nggak usah ngomong. Begitu dimasukin, seret. Jadi sayang. 3 detik sayang. 1 minggu digituin. Iya, sugesti ya. Stres dong. Oh, Ini gue kebayang. anehnya Diki. Ada Stres gak? Taruh dulu. Hmm. Stres gak tuh? Stres gak? Ini orang kenapa? Lu kenapa lo? Kan gitu. Sana. Kira saya ngomong. Tapi kalau dia mukul, Dia nggak apa-apa. Semakin dia mukul, semakin tinggi stresnya.
Kan semakin emosionalnya, semakin itu berpengaruh gak ke metabolisme tubuhnya? Berpengaruh Iya. banget. 1 minggu mati tuh orang. Ya, nggak semua bisa melakukan gitu loh. Kalau tekniknya. Iya, tapi minimal Kirasa sudah pernah mencoba itu sampai orang itu sakit. Kalau karena pengaruh ruangan, karena harusnya kan Kirasa juga sakit, sama-sama sakit kan harusnya. Enggak, Kirasa sehat walafiat. Cuma itu dulu Ki. Ya, itu contoh Iya. contoh kan itu contoh. Ada, ya kan nggak mungkin Kirasa Iya. bongkar harus Di ngapain. jalan. Contoh aja, orang digituin aja udah stres loh. Apalagi nggak mengenal. Iya, apalagi nggak kenal sama sekali. Taruh di situ kan gitu. Apalagi ketika dikasih tahu, diceritain sebelum masuk, kamu akan masuk suatu ruangan dengan orang pinter paranormal, ini orang gila. Aduh, doktrin gitu, psikopat. Siap-siap dikunyah loh sama Iya. dia. Oh gitu-gitu ya. Ya kan? Nah, Main pikiran itu ya. Imajinasi main. itu berbahaya, makanya perlu adanya akal yang beda kita sama hewan, sama yang kalian akal. Betul. Nah, kadang-kadang manusia itu tuh nggak dipakai akalnya. Akhirnya kan kalau dia ketakutan terus begitu, dia nggak tidur. Mm-mm. Nggak tidur lama-lama drop Drop. lama-lama Bener. Sakit. die. Makan nggak enak, tidur nggak. Dikasih makan juga nggak bakal dimakan. Iya. Orang dilihat WC nggak enak, iya. Gue juga iseng. disuka saya gitu ya. Iya, dia mau pup kan gitu, diikutin sama Iya, dia. enak. Sebelum masuk kasih lihat foto-foto korban berapa bohongan yang udah duluan. Itu dia edit loh, dia yang edit. begitu, yang begini, siap-siap loh. Nah, Bentar ya. balik lagi artinya yang tadi kita bilang kan gitu, bahwa pikiran itu sangat berpengaruh gitu loh. Atau dibalik dibuat manfaat positif bisa juga ya. Nah, bisa sangat amat berpengaruh gitu. Makanya kita harus belajar bagaimana kita mengolah pikiran kita. Ada tuh treatmentnya kalau di agama, makanya kita disuruh zikir. Itu kan sebenarnya kan pengolahan pikiran itu, pemasrahan ya kan gitu. Akhirnya kita lost, kita yakin sama Allah kan gitu. Kayak gitu kan sebenarnya itu. Dulu Anda pernah baca Ki, ada salah satu metode investigasi di kepolisian yang dia tuh mengungkap kebenarannya itu orang ini didiemin di satu ruangan, diputerin suara-suara. Iya. Itu sempat viral tuh itu. Bikin stres. Dibikin stres, akhirnya dia ngaku semua. Ngaku. Itu benar gitu? Iya. Gak dia apa-apain. Gak ada bawain. Oh, betul itu yang dipakai. Matiin lampu, pasang speaker segede-gedenya, dipasang satu file tuh, file yang MP3 itu, suara yang macam-macam deh gitu. Akhirnya dia keren gila sendiri, dia ngomong. Iya. Di Rusia apa di mana gitu. Oh, dipakai metode itu ya. Iya, banyak ya yang bisa dipakai. Kalau Kirasa tahu malah diajak minum, dibikin mabok, Akhirnya ngomong. ngoceh kan dia. Dia itu juga Oh, itu bisa. kan ilmu anak gaul. Mulu itu mah. Pergaulan. Kokin dulu. Iya, diajak ngobrol, diajak enak sama polisi, ya kan, gitu. Jadi dia ngomong, jadi spion lah ya, gitu. Itulah bahayanya pikiran. Katanya alam bawah sadar itu lebih banyak sebetulnya daripada alam sadar kita. Betul. Kita ya. Memori dalam otak kita, dalam pikiran kita itu kan terbatas, limited. Tapi kalau alam bawah sadar itu kan tidak terbatas. Bahkan di alam bawah sadar itu terekam tanggal 6 bulan 7 tahun 94 kemana. Nah kan ini lagi nanya ke alam pikiran yang di sini nih, dia nggak bisa. Tapi kalau alam bawah sadar itu tahu persis. Iya. Makanya kadang-kadang manusia gini, gue kayak pernah ngalamin ini. Dejavu. Baru dibahas. Apaan? Dua orang kita bahas kali Dejavu. Iya. Kok saya pernah kayak ngalamin ini? Itu kan yang naik adalah alam bawah sadar, refleksikan dari alam bawah sadar tuh, bahwa mungkin dan kemungkinan besar malah ini yang teringat sama dia itu adalah memori alam bawah sadarnya dia. Mirip atau beneran pernah ke situ? Mirip, Oh. kemiripan. Kayak berasa, kok kayak pernah kemarin Ah, nih ya. Oh, kita pernah ketemu lo di mana? Iya, di mana? Iya, Kemarin kita baru ngopi. seseorang yang dilihat pada waktu lampau yang terekam di alam bawah sadar. Jadi dia nggak bisa nginget, nggak bisa karena yang dipakai adalah ini Makanya memori ini. bertanya-tanya, Ah, gitu kan. Kok tapi rasa itu bangkit kan itu dari alam bawah sadar itu. Kayaknya pernah
Ini logis semua nih Pak. Bener. Logis semua. Tapi ada beberapa orang tuh yang ketika dia mengalami hal tersebut bilang, wah ini gue pernah reinkarnasi nih, reinkarnasi gue ini kesini. Wih, wah reinkarnasi aja. Serius. Ada beberapa orang yang bilang Nasi yang enak tuh nasi goreng. Itu kan orang-orang gendeng. Loh, kan bener Saya diwakili saya. Mm-mm. Orang-orang halu, orang-orang gendeng. Makanya kira sebenci Yang main sama sembarang orang bilang gitu. reinkarnasi aja gitu. Iya, tanpa ilmu. Akhirnya orang yang denger juga percaya lagi. sama nih. Iya, karena yang ngomong si Ki, yang ngomong si Mbah, yang ngomong si Gus, yang ngomong si Ustadz, si udah bahaya deh. Pakai deh. Makanya ini beliau ini nih, kalau dia ngaku kayak begitu juga orang juga kayaknya banyak percaya. Saya dipercaya sama dia. Ya itu, Ya gitu. dengan label ya, dengan label, Nonton di YouTube. Jangan disebut. dengan label. Nah, udah. Untungnya kan nggak begitu. Tapi nggak ada partisi botak kan. Ada. Ah, ada, Ada. Tapi kan lancuran saya. Dia mah kurang bobok lebihan. Nggak, soalnya kan aneh awam nggak ngerti. Makanya nanya. Sama-sama kita awam. Itu kasihan tuh. Contoh yang nyata yang tadi itulah itu, yang si artis itu ya, kasihan kalau saya lihat ikutin beritanya. Jadi buat bahan nih Ki ya. Kasihan banget, lama-lama semua orang menggiring ke sana, semua orang mengiyakan. Dan dia jadi mengakui gitu loh. Iya. Saya di ini lagi nih, oh, saya di itu lagi nih, jadi gitu terus. Iya, kasihan. Jadi mau nggak mau dia terbawa penggiringan tersebut. Ini kalau kita ngomong begini terus pasti dibantah. Nggak tahu sih pasti gitu. Kan itu nggak logik. Kan itu sesuatu hal yang tidak bisa dilogikakan. Padahal kita berkali-kali bilang bukan tidak bisa dilogikakan, logika kita yang belum nyampe. Gini, ada rumus lagi. Hal mistis, sesuatu menjadi mistis karena belum bisa dilogikakan. Sesuatu hal mistis yang berhasil dilogikakan menjadi ilmiah. Iya, betul. Kayak Contoh. handphone. Nah, Iya. betul. Bayangkan zaman dahulu kita hidup di tahun, kita mundur 3.000 tahun ke belakang. Lama. Ya, mundur kita nih. Mundur. Terus kita ngomong sama orang-orang di situ. Di tahun itu ya. Halo? Gitu. Kita ngomong nih Halo, sama Bu. dia. Tahu gak? Kemarin saya lihat ada benda seberat 100 ton melayang di udara. Apa kata orang-orang? Pasti gendeng orangnya. Antara itu ya. Percaya tidak percaya. Wah, orang gila nih orang. Gak waras sudah. Mana mungkin? Gitu kan? Benar. Atau orang percaya, tapi akan mengatakan bahwa itu sesuatu hal mistis. Jin kali. Apa? Karena emang begitu. Orang gila sama orang sakti itu beda tipis. Akhirnya apa? Orang udah gampang lah, simpel aja. Kesimpulannya adalah itu benda diangkat sama jin. Jin yang denger kan gua lah. Fitnah. Perasaan kagak ngapa-ngapain gua. Jin mulu kapan junnya? Akhirnya kita bawa nih 3.000 tahun ke depan ke masa sekarang. Nol. Oh iya itu kan gitu ya. Pesawat lewat kan. Terus kita kasih ini lagi nih. Zaman sekarang kan teleponan jarak jauh. Ya tanpa batas di jarak Telepon jauh, malah. kan. Kita balik ke zaman dulu. Wah, sakti, dia bisa telepati ya. Zaman dulu iya betul, itu suatu hal yang mistis dan belum bisa dilogikakan, maka dikatakan mistis. Setelah bisa dilogikakan, hal mistis berubah namanya jadi ilmiah. Ada ilmunya. Jadi makanya kita bilang di alam semesta ini tidak ada yang saya yakin sekali semua itu bisa dilogikakan, cuma logika kita yang belum nyampe. Karena apa? Di dalam agama pun dikatakan ilmunya Allah itu luas banget. Benar. Gitu. Bahkan lautan itu dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas ya tidak cukup nulisnya. Gitu. Masa dari situ aja kita nggak mengerti kan? Gitu. Berarti kan semuanya bisa sebenarnya, cuma kita belum sampai. Dan memang kapasitas orang beda-beda, ya gitu. Iya, dan niat belajar, niat untuk mencari tahu pun sedikit. Gitu. Termasuk orang-orang TM. Iya, masuk TM tapi nggak belajar. Oke, terjawab pertanyaan saya. Ya, ada orang TM lah di sana. Gitu.
Wah, Oke. ringan kan hostnya sekarang? Iya, merasa lebih ringan. Ntar jadi istirahat lagi. Enggak. Ini obrolan udah panjang ini nih. Ini dua episode nih dibikin ini. Panjang, Part nih. Ntar. Bisa. Panjang. Iya. Bisa bikin 3 Ki. Ini kan edukasi. Jadi kalau boleh Ani simpulin, kesimpulannya Kiraksa itu adalah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Betul. Semua tuh ada ilmunya. Jangan apa-apa setan, apa-apa Jin. jin, apa-apa santet macam-macam gitu kan. Padahal itu sebenarnya ada ilmunya. Jadi harus smart, Iya. ya. Smart people. Jadi Pakai smartphone harus smart. kalau orang bilang berarti Kirasa nggak percaya kayak gituan, nah ini salah lagi kan gitu. Masalah. Bukan, mereka nggak nyimak sih, maksudnya malas menyimak. Yang kita sampaikan di sini kan bukan kita nggak percaya tentang itu, tapi jangan mudah percaya. Sebelum mendapat membuktikan. Itu loh, jangan mudah langsung apa-apa ke situ gitu, kasihan. Otak kita meresponnya juga akhirnya negatif buat Benar. semuanya gitu loh. Karena nggak bisa ditampik, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan itu. Jangan sampai kalian tertipu. Tertipu. Gitu. Silakan. Aku jadi kayak gue diintimidasi ya. Kan membuat Benar-benar sih semua. pemirsa Buat yang pemirsa. ngerti. Iya. Makanya kita ngobrol sama Kiraksa. Ngerti. Ini juga gaib nih, Ki. Ini gambar-gambar ini. Ini gaib semua nih. Gaib nih. Masa dicubit nggak bisa keluar gambar? Ya kan, berarti kan gaib. Lagi ngerokok. Ya itu seru lagi tuh kalau kita berbicara gaib itu. Aduh, panjang lagi ntar. Apa Ki? Muka gitu. Seneng banget Gaib ini. itu Seneng banget di tempat konten dia. Iya, banyak nih. Kalau hilang. Kehabisan konten ntar. Ya gua belum. Gua ada Kiraksa. Nah, itu kan orang goib tapi bisa dilihat. Yang namanya goib itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu kan sudah jelas goib. Arti goib itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tidak terlihat. Nah, saya punya cerita nih. Gini, sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Tuh. Tuh. Punya orang tua, Alhamdulillah punya. goib ya? Tidak. Real. Goib dong. Goib. Paham kan akhirnya? Kan nggak kelihatan mana? Oh iya, di rumah. Iya kan nggak ada kan? Nggak ada. Bagaimana supaya itu menjadi tidak goib? Ya temui mereka, lihat. Oh iya, ada. Ada. Oke. Semudah itu. Ya, prinsip goib dan tidak goib cuma begitu doang ternyata. Oke. Paham Ki. Jadi Untuk kalau menuju kita ke, kita- untuk menuju dari hal goib menuju ke hal yang nyata, ya, atau dari yang nyata menuju yang goib pasti akan ada proses. Benar. Ayo pelajari proses itu nih. Ini ilmu sederhananya nih, Kalau logiknya nih. lagi utang, banyak yang goib. Nah, Bilang. Orangnya mana? Goib. Goib. kan? Lingkup. Orangnya mana? Goib. Jadi nyaut. Saya punya cerita agak menggelitik sedikit. Apa? Iya, langsung geli. Jadi saya punya teman yang bisa kita bilang, saya sih menurut saya itu sih halu. Indigo. Enggak, jadi dia itu merasa dirinya itu punya kode. Ketika saya tanya, dari mana lo tahu lo punya kode? Pernah nggak ketemu kode itu? Belum. Terus sampai sekarang dia selalu datang cerita, tolong dong cariin gue orang yang bisa buka mata batin. Buat apa? Biar gue bisa lihat kodam gue. Lo kodam lo apa? Kayaknya gitu. Naga. Swalayan. Gituan, terus beruang. Swalayan. Terus beruang. Aku kodam saya naga. Pernah nggak nih? Belum. Iya. Tapi dari mana tuh kalau lu punya kodam? Ada yang bilang. Lu gimana? Kodam itu gimana? Emang masuknya tuh jin atau hal-hal goib? Ini Udah mulai. Ini sebenarnya semua pertanyaan itu yang sudah bolak-balik Kiraksa bahas di konten Kiraksa sama si Asis kan, malah dia minta ngerasain kan itu, dia datang gitu, dia ngerasain kaget dengan gitu. Ya, tapi gini, kalau mengulas kodam kita gini, kalau mengulas sesuatu kan kita harus tahu dulu nih objeknya itu apa sih. Kodam, kodam itu apa emang? Kodam apa ya? Kodam itu kan membantu. Iya benar. Betul? Nah, pembantu dalam dunia
goib gitu kan. Artinya kan di sini jin. Benar. Yang membantu siapa? Yang membantu jin. Kan gitu jadinya. Akhirnya orang banyak mengatakan khodam pembantu, jin pembantu. Terus tadi saya garis bawahi yang awal tadi, kata-katanya adalah dia merasa. Dia kan cuma merasa. Jadi banyak, kalau kira saya bilang, banyak orang yang gara-gara nonton konten, ya nonton apa-apa terus baca apa segala macam, terus mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Banyak juga ajaran-ajaran, ya dari guru-guru, mohon maaf nih, yang salah gitu loh, menjelaskan tentang khodam. Khodam itu kan kalau memang dia jin ya, kita katakan dia jin. Apa urusannya dia menjadi pembantunya manusia? Nah, itu dulu nih, apa urusannya apa ininya dia gitu loh. Kan kita sudah berbeda urusan nih. Ya kan? Dan itu sudah dibatasi gitu loh. Itu ada tirai di situ. Kira saya nggak mau bahas ke agamanya nih. Ya, tapi ada tirai di situ, ada pembatas di situ antara dunianya manusia dengan dunianya bangsa mereka itu jin. Ya kan? Ketika ada orang yang katanya punya khodam, dia siapa? Apakah jin itu dengan mudahnya menjadi pembantu manusia? Dengan mudahnya gitu. Cerita tentang khodam ini, riwayat tentang khodam ini kan kita harus pelajari. Oh ternyata khodam itu, jin itu juga ada gak yang begitu? Ada. Tapi dia punya syarat. Artinya syarat yang bukan diberikan ke manusia. Dia mau jadi pembantunya orang itu karena sesuatu, karena tertarik dengan apa? Dengan sifatnya, dengan karakternya, dengan pribadinya orang itu. Nah biasanya jin-jin itu akan menempel atau mengikuti atau bersedia menjadi khodam orang-orang yang berilmu. Kan sekarang ada tuh kayak yang namanya beli kodam. Ada. Jual Beli kodam. Ada di Tokopedia. Iya. Ya. Itu di bahasanya Kiraksa. Iya beneran ada yang begitu, dan itu kan ya itulah orang-orang halu, orang-orang pertama bodoh. anak kedua. Nah itu lagi. Aku nggak tahu tuh. Saya kan baru. Agak kayaknya Suratnya nggak lengkap ya kayaknya di rumah. masih aja ya dia. Iya. Ada agennya ya, agen. Kan Ada agennya. Ini mau ibu-ibu bapak. jadi kita pastikan teman-teman yang kayak begitu ada begitu, itu ya kasihan aja. Itulah orang-orang halus sakit jiwa. Pergaulan lu kurang bagus kayaknya. Orang-orang itu nyamperin gua mau ngapain? Iya bahkan gini, ada lagi gini, orang tiba-tiba kita ketemu sama orang kan, terus sok kenal, sok dekat, terus ngobrol-ngobrol, terus ini saya rasain di situ nih punya khodam nih, gitu kan. Ada yang begitu tuh. Terus dengan sangat bodohnya lagi dia percaya lagi. Tergiring lah tuh. Terus habis gitu WA Kiraksa atau DM, Ki, saya kemarin ketemu orang, katanya saya ada khodam, itu bener gak sih Ki? Pengen keplak palanya kan gitu. Kan orang yang ngomong Abdul, kenapa tanya saya, tanya dia. Iya dah, ya kan? Ketika orang itu ngomong, situ percaya. Orangnya pergi, terus situ nggak percaya. Tanya ke saya, kan saya nggak pernah bilang itu. Enggak, saya cuma tanya Ki, bener apa enggak? Enggak. Masa sih Ki? Enggak beneran nih kan gitu. Padahal kalau nomor telepon itu orang disimpan tuh yang bilang ada kodam, ujung-ujungnya nomor rekening saya segini. Nah, Digiring ke rumah. cerdas. Itu kan cuma cara orang gitu. Ya iseng lah, ya jahat lah, ya nggak tahu lah ya. Tujuannya apa juga Kirasa nggak ngerti. Kalau Kirasa kan bilang, kalau kita memang paham tentang itu dan kita mau menyampaikan ke orang lain, maka jelaskan biar orang itu paham. Atau jangan sama sekali. Contoh, Kirasa merasakan ya, memastikan enggak, ini orang kayak ada sesuatunya nih orang, ada sesuatu ya. Kirasa nggak bilang apa kan bisa macam-macam. Apakah terus Kirasa ketemu sama dia terus Kirasa bilang punya pegangan ya Mas? Enggak. Ya biarin aja udah, biarkan gitu loh, biarkan aja. Ya, kita omongin juga nggak ada manfaatnya buat dia. Bisa jadi dia kepikiran, habis itu khawatir pulang ke rumah kan gitu, stres. Terus habis itu dia nyari guru, ketemunya guru yang salah, malah makin parah. Warung di kopi, kodam gua belum ngopi. Dia ke ngopi lagi. Iya.
ada Khodam yang Egi. Iya. Betul. Beliau kan hodam di sini, ya kan? Pendamping. Iya, membantu kan di sini. Kawin dong nanti. Iya. Nah, beda lagi tuh di jin pendamping tuh. Kok beda? Itu kan, Korin ya. jin pendamping itu bisa. Gue nggak paham loh. Gimana sih ini pas? Aduh, gue belum belajar. Beda lagi. Apa tuh Ki? Korin. Beda lagi. Korin. Kata kirun. Itu beda lagi itu. Makanya itu tadi pendamping, bahwa manusia kan ada yang mendampingi katanya kan, selama hidupnya dia ada yang mendampingi. Yaitu dikatakan khorin kan gitu. Tapi khorin itu juga bukan sesuatu yang harus kita cari tahu bagaimana bentuknya. Ya nggak ada yang tahu itu juga gitu. Dan tidak perlu dicari tahu. Benar betul. Itu sudah sunatullah gitu loh. Dan nggak perlu kita ya sekalian aja cari tahu matahari itu siapa yang nyalain ya. Ya kayak gitu jadinya kan gitu. Yang nyalain matahari dulu yang ngebakar siapa ya? Kan konyol pertanyaannya kan gitu. Sesuatu yang nggak perlu ditanya. Benar. Gitu. Besok mati enggak. Kalau gue belum tahu Ki. Nah, itu sesuatu yang bukan hak kita di situ. Benar. Bertanya tentang hal itu gitu. Bukan ininya kita, bahkan para ulama aja nggak pernah bahas itu. Dia nggak pernah nyari tuh horenya dia tuh gitu loh. Karena dia lebih sibuk dengan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk nanti. Gitu. Ngapain jadi ke situ, itu bukan ininya dia. Nanyain mulu bawain Jeko kayak. Tampilan ansip loh. Pakai Jeko dong biar enak jawab nih. Jeko. Itu kayak dia. Gitu. Jadi, wah ini kalau ngomong Terang nih jadi jelas nih. Iya. Terjawab. Jadi sudah semua tervalidasi. Iya, intinya kita kalau berbicara tentang hal gitu, kira-kira kenapa sih terjun di dunia kayak gini? Ya karena percaya ada kayak gitu. Cuma harus memang dipelajari benar. Jangan apa-apa terus mentalan aja gitu. Makanya kan kira-kira belajar itu kan berantemnya bukan sama orang, berantemnya sama guru. Iya, karena berdebat. Gitu, karena mencari itu ya berdebat gitu, berantem dan bukan pukul-pukulan maksudnya. Aduh, argumen. Iya, jadi kira-kira itu orang yang nggak mau katanya atau dalilnya, nggak bisa kan gitu. Kalau begitu saya juga bisa, gampang, tinggal ngapalin kan gitu. Harus ada ilmunya benar-benar. Nah makanya ketemulah guru yang bisa menjabarkan tentang dalil itu, bagaimana ininya kan gitu. Akhirnya oh iya dengan fakta-fakta, bukti-bukti segala macam yang benar valid gitu. Termasuk kayak Tuhan itu ada kan gitu. Harus bisa dibuktikan. Nah ribet kan nih. Serem kan? Yang lebih Gitu. menegangkan ya. Iya, maksudnya membuktikan hantu itu sepele buat Kiraksa. Gitu. Jangan kan membuktikan hantu, ayo saya buktikan tentang adanya Tuhan, wajib tauhid. Bisa. Gitu. Iya, Kiraksa kan salah satu orang yang mencari ketauhidan dulu. Dan ilmunya itu cari. Gitu. Iyalah. Bulan ini belajar Harus begitu. Kalau enggak kita cuma ibadah yang lisan, ibadah yang ya gitu, batin kita enggak beribadah akhirnya. Iya. Ngerti. Tapi bukan sesuatu gini, bukan sesuatu yang untuk dipikirkan menjadi sebuah bentuk ya, salah lagi nanti gitu. Intinya adalah belajar hal-hal seperti ini tadi dari awal kan, YouTube lah segala macam itu bukan hal yang untuk dipelajari itu, gitu. Itu ditonton aja, nikmatin aja. Kasihan tuh orang-orang. Saya gendeng ya. Iya gendeng. Mendingan kita yang nyata-nyata aja sekarang gimana caranya, ya kan? Badan kita wangi, terus kita pakai parfum. H151 parfum. H151 gitu. Terus bagaimana caranya biar kita fresh, ya kan? Ngobrol-ngobrol ada kopi. Nah enak ngopi lagi, gitu. Enak promeders. Gitu. Ada Khodam di sini. Ada kodamnya. Egi. Ebi. Bukan naga, pada kelalaian. Sebut lagi. Hmm. Oke, paham. Paham ya. Gimana Mas Husen?
Ada lagi nggak mau tanya nih mumpung ada Kiraksa di sini? Cukup sih. Berarti sudah paham ya. Kalau Enak ya. karena pertanyaan itu pasti ada terus. Iya. Kalau orang Betul, suka betul. belajar pasti akan terus bertanya. Karena Betul. semakin kita tahu, semakin kita merasa bodoh. Iya. Betul. Wah baru tahu nih, wah baru tahu nih. Terusnya gitu kan? Wah, baru tahu Jawaban nih. akan menjadi pertanyaan. Betul. Terusnya gitu kan? Nggak ada ujungnya. Gitu. Belajar dan belajar dan belajar. Jadi tontonan itu hanya untuk tontonan. Tontonan. Bukan untuk dia pelajarin segala macam. Akhirnya ngaco. Ngaco. Masukin ke hati. Kalau cakep nggak apa-apa buat. Masukin hati. Lihat bibit bebek bobot lihat aja. Oke. Begitu. Oke. Pose begini. Terus Oke. oke oke Oke. lu dari kampanye oke gimana sih Berarti sudah terjawab ya semuanya ya. Kita sudah tanya segala macam terkait kodam, santet, hal-hal mistis, apa segala macam, pesugihan, semua sudah pusaka ya panjang. yang kita jelas-jelas tahu pusaka adalah merah putih Merah putih. Tuh pusaka. merah Betul. pusaka Sudah terjawabkan oleh Kiraksa Manggala. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, subscribe dong. Kopi Misteri Official dan juga channel Kiraksa Manggala Kepo Misteri. Gua aja udah subscribe, bro. Gimana nih? channel apa Oh, channel aja dong. akun gua Buset, al atas. iya kalau gue ngomong nasi sekarang Itu harus itu. Harus. Terima kasih Kiraksa Manggala telah hadir di episode kali ini. Mas Husen, siap tas dulu dong. alright sama olahraga Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton full video kita sampai habis. Jangan lupa tunggu episode berikutnya yang pastinya lebih menarik, lebih memvalidasi hal-hal yang dianggap tabu sehingga layak dan pantas untuk kita ceritakan. sosok banget Kayak silet ya. Kayak silet. bahasa silet banget ya. Silet banget. kita akan tajam kita akan kupas setajam Kita akan kupas tuntas, setajam, parang sikat, wah siap dan dawa. Kopi Misteri pamit. See you. assalamualaikum